ketika Anda membina kehidupan rumah tangga itu didasari dengan niat yang ikhlas, maka akan muncul rasa cinta dan kasih sayang. Kalau sudah saling mencintai dan menyayangi, pastilah akan muncul pula ketenangan dalam jiwa kita. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alan nikah wasilam bainal anam wa fasilam bainal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahallal halala wa harramal haram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Anam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan anaknya nanti. Seharusnya ada 3 wali ini hadir. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudaraku, calon suami dan calon istri. Kok calon Pak? Ya karena belum nikah. Kan gitu kan. Pagi menjelang siang ini patut kita bersyukur kepada Allah, karena Allah itu masih sayang kepada kita. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti rasa-rasa kebahagiaan kita itu akan berkelanjutan sampai hayat sampai ajal nanti menjemput kita. Kemudian sholawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, barangkali kita sedikit saya perkenalkan nama. Kalau nama saya Sofwandi, saya dipercayakan oleh pemerintah sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir. Makanya hari ini alhamdulillah Allah pertemukan kita, karena ada niat baik yang akan saudara lakukan. Apa itu? Menjalin kehidupan rumah tangga, mengakhiri masa lajangnya. Nah, kan gitu. Kalau selama ini sudah melalang buana sampai kemana-mana, udahlah, diakhiri sajalah melalang buana itu. Jangan lagi. Jadi supaya hidup kita lebih terarah, maksud saya. Nah, kemudian saya bertugas di sini sudah lebih dari 5 tahun. Jadi susah lah kita ngitung-hitungnya, nggak usah lah kita hitung-hitung. Nah, tinggal lagi sekarang ini bagaimana saudara dalam rangka pelaksanaan ijab kabul yang akan saudara laksanakan nanti, dan perjalanan kehidupan rumah tangga yang akan saudara lalui. Tentu sebelumnya, sebagai tupoksi, tugas pokok dan fungsi kami sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir ini berkewajiban untuk membekali saudara dalam rangka akan mengakhiri masa lajang itu tadi. Kenapa kok dibekali, Pak? Mungkin ada pertanyaan. Karena saya melihat bahwa saudara ini belum ada pengalaman dalam membina rumah tangga. Artinya sekarang ini pengalamannya 0. Dan itu adalah hasil dari penelitian berkas yang kami laksanakan, yang Anda antarkan ke sini, kemudian kami tengok-tengok,
ini statusnya apa, ini sudah pernah nikah apa belum. Ternyata ada yang sudah pernah nikah? Belum kan. Makanya saya katakan pengalaman saudara masih nol. Oh, saya sudah tahu kok Pak, saya sudah pernah belajar dan segala macam, berarti pernah nikah itu. Kan gitu. Jadi makanya hari ini belum ada pengalaman saudara. Anda cuman baru berpengalaman dalam hayalan. Oh iya. Jadi nanti begini. Nanti kalau saya nikah, kalau kita nikah nanti, kita akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, sampai kita punya anak nanti sekian, kita sekolahkan, kemudian nanti anak kita bekerja, sampai Anda mati. Selesai itu dengan jangka waktu 1 jam. Iya kan? Karena apa? Karena dalam hayalan. Rumah tangga, menjalin rumah tangga itu nggak bisa dalam hayalan. Karena apa? Karena dia di dalam dunia nyata. Nah, oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara ini, para calon suami dan calon istri, supaya apa? Supaya kita memperbaiki niatnya. Hari ini kita perbaiki niat. Kenapa kok harus diperbaiki niat, Pak? Supaya ada nilai ibadahnya. Jadi, apa niatnya, Pak? Niat kita mau menikah itu adalah karena untuk beribadah kepada Allah. Ketika itu niat saudara, maka apapun nanti yang akan saudara lakukan, sepanjang tidak bertentangan dia dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu akan ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya tanya dulu nih, Mas kerja apa? Kebun. Kebunnya karet apa sawit? Sawit. Itu kebun sendiri atau kebun orang tua? Orang tua. Mas kerjanya apa? Sama, berkebun juga. Mas kerjanya apa? Bangunan, ya. Jadi, ketika umpamanya, Mas siapa namanya? Nah, ketika Mas Saipul begitu megang cangkul saja untuk ngaduk semen, maka itu sudah ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Karena apa? Karena Anda berusaha, Anda bekerja untuk mendapatkan hasil. Dan hasil itu nanti untuk menafkahi keluarga. Supaya apa? Supaya ini nanti Anda bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu dia tuh, Pak. Begitu nanti kumpamanya, Mas siapa namanya? Begitu Mas Sidik umpamanya yang megang dodos saja, itu sudah ada nilai ibadah di sisi Allah. Jadi begitu. Makanya yang harus diperbaiki dulu apa? Niatnya. Ada orang niat ibadah itu karena apa? Karena sakit hati. Kok bisa begitu, Pak? Kan gitu umpamanya. Dulu pernah umpamanya, apakah di atas kita, garis keturunannya, pernah berseteru dulu antara keluarga suami dengan keluarga istri. Lalu apa? Muncul dendam berkesuman. Akhirnya coba nanti saya berusaha akan mendapatkan dia. Kan gitu, Pak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya niatnya sudah salah. Karena untuk balas dendam. Nah, kalau begitulah umpamanya kita berniat untuk melaksanakan ijab qabul, maka saya yakin, Anda yakin dan percayalah kepada saya bahwa rumah tangga itu tidak akan berjalan dengan baik. Tuh. Nah, kemudian kenapa kita harus menikah? Setelah niatnya kita perbaiki, lalu kenapa kita harus menikah?
agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya yakin Anda beragama Islam, betul? Oh iya, kalau nggak beragama Islam, mana di sini pernikahannya? Kalau non-Muslim, itu pencatatan pernikahannya di catatan sipil, bukan di sini. Nikahnya nanti umpamanya di rumah ibadah, baru nanti dicatatkan pernikahannya di catatan sipil. Nah, jadi Rasul mengatakan, apa kata Nabi Muhammad? Kanjeng Nabi itu mengungkapkan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda dan pemudi, kalau kamu sudah sanggup untuk nikah, nikahlah. Kata Nabi seperti itu. Kenapa? Karena dengan pernikahan itu supaya kita dapat menjaga pandangan mata. Fa innahu agaddu lil basar. Dengan nikah itu akan dapat menahan pandangan mata. Dengan nikah itu akan dapat menjaga penglihatan kita. Kok dijaga penglihatan, Pak? Iya, sebab ketika Anda masih bujangan, maka matanya itu liar sekali itu. Oh iya, orang saya pun juga pernah muda kok. Ya gitu. Jangan nanti umpamanya melihat yang agak lebih licin keningnya. Waduh. Gitu. Liar sekali itu Mas Sidik. Nah, tetapi ketika Anda sudah menikah, Anda duduk contohnya di hadapan rumah. Sore-sore santai. Ya kan? Menghadap ke jalan. Biasanya kalau pintu di depan apa di belakang ya? Ya depan belakang ada kan? Ya. Nah, di samping juga ada. Jadi mungkin di depan, ngadap ke jalan. Anda santai-santai nih, sore hari, berdua dengan istri. Lewat perempuan cantik. Lalu keluar dari mulut saudara umpamanya. Mak, cantiknya cewek itu. Sampai hilang dari pandangan mata. Anda bisa bayangkan enggak apa yang terjadi sama saudara? Kunci Inggris akan jalan. Iya tuh. Enggak tahu istri ada di sini. Yang gitu. Tapi kalau sudah ada istri di samping, itu enggak akan lagi seperti itu. Paling tidak, walaupun umpamanya masih curi-curi pandang lah, tetapi kalimat enggak keluar lagi. Betul apa tidak? Hanya sekedar dalam hati saja. Walaupun itu juga sesungguhnya tidak boleh, kan gitu. Oh kan begini Pak. Kata Nabi itu, Nabi pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kan gitu umpamanya. Wahai Ali, nazratul ula laka, nazratus sani alaika. Pandangan pertama itu adalah untukmu. Dan pandangan kedua itu adalah dosa bagimu. Artinya, pandangan pertama itu anugerah. Pandangan kedua baru dosa. Jadi karena dia pernah mendengar hadis seperti itu umpamanya, lalu apa? Begitu terpandang itu nggak berkedip-kedip lagi kan? Cuma nggak berkedip-kedip lagi. Sebab kalau sudah berkedip, matanya sudah pandangan kedua kan? Nah, gitu. Nah, jadi itu. Alasan pertamanya, kata Nabi, kenapa kita harus menikah? Agar kita dapat menjaga pandangan. Kemudian yang kedua, wa ahsanu lil farj. Dengan nikah itu akan dapat menjaga kehormatan diri. Agar dapat menjaga kemaluan. Kenapa demikian, Pak Kwaket? Karena sesungguhnya kita adalah makhluk biologis yang diciptakan oleh Allah
yang punya akal dan nafsu. Kita punya keinginan. Keinginan itu nafsu namanya. Bahasa kitanya keinginan. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu adalah nafsu. Nah, kita ini kan punya keinginan, kepingin punya harta, kepingin ini dan itu segala macam. Ada pernah punya keinginan seperti itu? Ada pasti. Kemudian punya keinginan punya istri, ini punya anak, dan itu keinginan. Dan itu adalah nafsu. Dan nafsu itu ada yang nafsu yang baik, kemudian ada nafsu yang jahat. Ya, nafsu yang baik akan mengantarkan kita untuk taat kepada Allah. Nafsu yang jahat itu akan mengantarkan kita untuk melanggar aturan-aturan Allah. Contoh, kita umpamanya ikut ngambil upah manen, kan gitu. Nah, setelah kita ambil, biasanya kalau di tempat kami itu kalau upah manen itu kan upahnya per ton ya. Per ton. Jadi coba kita ikut manen, tahap tup ikut manen umpamanya. Lalu dapatlah, supaya lebih besar nanti penghasilan, yang kadang-kadang cuman 1 ton, kita kasih tahu dengan bos umpamanya 1,5 ton, 1,2 ton. Atau barangkali jumlah tonasinya tetap, tapi tandannya bisa berkurang. Nah, kan bisa saja terjadi seperti itu. Nah, tentu ada keinginan seperti itu, iya, karena itu nafsu. Itu nafsu yang tidak baik yang akan mengantarkan kita kepada apa? Kepada kemurkaan Allah. Nah, tetapi yang lebih spesifiknya adalah dengan menikah itu akan terhindar kita dari perbuatan maksiat kepada Allah, terutama perzinahan. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu begini, la taqrabuz zina fa innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, karena itu adalah jalan yang paling buruk. Nah, adik-adikku, saya yakin Anda pasti saling mencintai dan saling menyayangi. Enggak, Pak. Kan gitu umpamanya. Kalau tidak mungkin Anda akan ke sini. Gimana Mas Sidik? Betul atau tidak? Kalau nggak percaya, berdirilah di pinggir jalan itu. Anda berdiri pinggir jalan itu umpamanya, lewat cewek. Kemudian berhentikan, kalau dia pakai motor berhentikan. Dek, Mbak, sini. Apa? Ayo kita ke kantor KUA, kita nikah. Kan gitu. Anda bisa bayangkan enggak apa yang akan terjadi? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Anda akan dikatakan orang gila. Kok gila orangnya, kan? Enggak kan seperti itu tuh. Kemudian yang kedua, kita akan ditamparnya. Kau mulut kau basing be katanya, enggak tahu awak lah punya laki katanya. Kan kacau di mana. Ada gitu. Siapa namanya Mbak? Cindy. Tapi ketika Mas Sidik ini umpamanya mengajak Mbak Cindy ke sini, pastilah dia mau. Bahkan nggak nunggu lama lagi. Karena apa? Karena Anda berdua saling menyukai. Ada paksaan saudara datang ke sini? Nggak ada kan? Maksud saya, ada paksaan saudara mau menikah? Kata orang tua umpamanya, kata bapak, apa katanya dengan si Cindy? Cindy, kau kalau nggak nikah dengan si Sidik, katakan seperti itu umpamanya, kau berhenti berbapak dengan saya, kan gitu umpamanya. Itu kan paksaan Pak. Kan itu satu contoh. Maka ketika ada pernikahan yang dipaksa, maka pernikahannya juga tidak sah.
Nah itu. Jadi Anda suka sama suka. Ketika Anda suka sama suka, nggak ada orang yang bisa menghentikan keinginan kesukaan saudara. Nah, jadi oleh karena itu, makanya kita harus menikah itu terhindar kita dari penglihatan yang tidak baik, kemudian terjaga pandangan mata kita, terhindar kita dari yang namanya perbuatan zina. Nah, kemudian yang terpenting dengan pernikahan itu akan dapat nanti meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Nah, apa tujuan pernikahan? Lagi, kalau tadi kan kenapa kita harus menikah? Nah, apa tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan itu untuk menciptakan satu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi, apa rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah itu? Mbak pernah pergi kondangan? Kondangan pesta? Pernah kan? Pernah. Di sana biasanya ada organnya, ada artisnya. Apa kata si artis ketika itu mungkin yang Mbak dengar? Semoga yang berbahagia hari ini rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul apa tidak? Pertanyaan saya, Mbak paham dengan kalimat itu? Belum. Jadi begitu. Rumah tangga yang sakinah itu adalah rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Yang tenang itu apa? Jiwa kita. Tadi saya tanya, saudara pasti saling mencintai. Artinya, saudara pacaran. Betul apa tidak? Iya. Pacaran kan? Berapa lama? Sudah? Oh enggak pacaran. Ini yang lain? Mas siapa namanya? Syafaat. Wah, ini nama aja sudah luar biasa itu. Bersyukur kali, Mbak. Syafaat itu yang menyelamatkan. Wah, artinya Mbak nanti akan diselamatkan oleh dia. Gitu. Masih di pacaran? Berapa lama? 6 bulan. Kalau 1 tahun. Ya. Terlepas dari itu, mau Anda pacaran atau tidak, pasti mungkin Anda pernah berdua-duaan. Anda mau jujur atau tidak kepada saya, itu pasti pernah terjadi kepada Anda. Baik dengan calon istri Anda ini maupun dengan yang lain. Ketika Anda sedang berdua-duaan dengan perempuan lain, atau dengan perempuan, ya saya katakan perempuan lain karena belum jadi istri kan. Nah, dengan seorang perempuan, di situ pasti, saya pastikan tidak akan ada rasa ketenangan dalam jiwa saudara. Apalagi ketika umpamanya Anda mau pegang-pegangan, Anda mau peluk-pelukan, Anda mau cium-ciuman, atau lebih daripada itu, saya pastikan tidak ada ketenangan itu. Betul apa tidak? Paling tidaknya dulu tengok kiri kanan, muka belakang, ada orang. Oh iya. Nah, kenapa? Karena Anda belum nikah. Jadi gitu. Yang Anda lakukan sesuatu hal yang melanggar aturan agama. Makanya setiap orang yang melanggar aturan agama itu nggak ada ketenangan jiwanya. Nah, kalau sudah seperti itu, makanya nanti pernikahan yang saudara lakukan, ketika Anda sudah nikah, maka muncul rasa ketenangan itu. Anda mau ngapain saja umpamanya, itu nggak ada rasa cemas lagi. Satu contoh, Anda ke pasar berdua, kemudian Anda belum nikah. Orang udah tahu ini Anda mau nikah, itu orang sudah tahu, kan gitu umpamanya. Tapi orang juga tahu kalau Anda belum menikah. Kemudian Anda lewat di tengah dusun itu umpamanya, pegang-pegangan, rangkul-rangkulan, berani apa tidak? Enggak berani. Pasti orang akan mengatakan nanti, itu anak kurang ajar, enggak ada etika. Jangan-jangan nyentuh,
akan menimbulkan orang kan. Jangan-janganlah bayar DP dulu itu. Kan gitu umpama ini. Iya kan Pak? Anda tidak akan berani. Tapi ketika Anda sudah menikah, maka Anda mau pegang-pegangan umpamanya, udah nikah nih. Kemudian Anda berjalan. Kemudian pegang-pegangan, yang suami pegangan, atau barangkali yang sering kita lihat di TV itu umpamanya tangan apa? Di sini kayak gini tuh, nah kan gitu umpamanya. Saya nggak pandai pula seperti itu. Nah di situ Anda nyaman-nyaman aja tuh, dan orang nggak akan usil. Paling-paling orang akan cuman sekedar mengatakan, pengantin baru itu. Macam dia aja yang punya dunia ini. Kita ngontrak katanya kan, paling-paling hanya sekedar itu. Orang mengatakan. Orang tidak akan lagi mengatakan itu kurang ajar dan segala macam, nggak punya akhlak, nggak punya etika. Orang nggak akan lagi. Orang cuman bisa mengomentarinya apa? Mesra sekali pasangan itu. Ya mudah-mudahan sajalah nanti sampai ke akhir hayat. Kan begitu. Itu kan satu doa itu. Nah, adik-adikku sekalian, jadi muncul ketenangan. Jiwa kita yang tenang. Anda mau ngapain saja umpamanya, nggak akan ada lagi. Tinggal lagi yang perlu kita jaga, tentu kita sebagai makhluk yang punya otak, yang punya rasa malu, tentu jangan pula mengumbar-ngumbar kemesraan kita di depan orang itu saja. Kalau Anda berdua di dalam kamar, Anda mau ngapain saja umpamanya, nggak ada masalah. Nggak ada orang yang bakal curiga. Malah ketika Anda tidak masuk kamar, orang malah curiga, itu impoten apa itu katanya kan. Itu. Ini mohon maaf Pak, saya menyampaikan seperti ini karena apa? Karena harus dipahami maksud saya. Nah, selanjutnya apa? Mawaddah warahmah. Maka yang tadi saya bilang, Anda pacaran, Anda saling suka sama suka. Karena inilah yang harus Anda pupuk dan Anda sirami nanti dalam kehidupan rumah tangga. Jangan maksud saya, waktu Anda pacaran, waktu sebelum nikah, rasa sayangnya banyak, rasa cintanya penuh, kemudian setelah menikah berubah dengan kebencian. Kalau waktu pacaran bukan main, sebelum nikah. Memori HP pun berat. Untuk kalimat yang, lah bangun, lah makan, anak. Tapi, tapi setelah menikah, umpamanya, rasa sayang itu berubah dengan kebencian. Mas, udah makan mas? Kan itu umpamanya. Untuk apa kau tanya-tanya itu? Orang makan lidahnya. Kenapa harus seperti itu? Kan gitu umpamanya. Nah, jadi rasa cinta dan kasih sayang. Dan itu akan muncul ketika apa? Ketika Anda ikhlas dalam melaksanakan, menjalankan kehidupan rumah tangga. Maka rasa cinta itu. Tidak akan mungkin sakinah itu muncul, ketenangan itu muncul, kalau Anda tidak saling mencintai dan menyayangi. Jadi gitu Mbak. Macam mana mau tenang? Pas umpamanya giliran ketemu bertengkar. Iya kan? Karena apa? Karena nyesal saya nikah dengan masih dik nih. Kan gitu kata Sintan. Kan kacau itu. Muncul penyesalan. Makanya sebelum nikah itu pikir-pikir dulu. Kan gitu. Nah, apalagi ketika Anda membina kehidupan rumah tangga itu didasari dengan niat yang ikhlas, maka akan muncul rasa cinta dan kasih sayang. Kalau sudah saling mencintai dan menyayangi, pastilah akan muncul pula ketenangan dalam jiwa kita. Itu dia.